Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Ada sebuah false belief yang membuat kita jatuh dalam perangkap untuk tidak hidup sepenuhnya, yaitu ketika kita meyakinkan diri sendiri bahwa besok akan lebih baik. Sebetulnya keyakinan ini oke saja, tidak masalah. Tetapi sangat mungkin kita jatuh pada perangkap bahwa yang penting kita berusaha lalu besok akan jadi lebih baik. Dan kemudian lupa peranan penghayatan akan peristiwa yang konkret, nyata saat ini. Kalau kemudian saya mengatakan, nanti saya akan lebih baik. Kalau saya sudah bekerja, mendapat pekerjaan yang sesuai, pasti saya akan lebih baik. Kalau saya sudah menikah, pasti saya akan lebih baik. Dan itu sebetulnya memasukkan kita kepada ilusi yang membuat kita lari dari apa yang sedang terjadi. Kadang tidak disadari, karena maksudnya baik. Tetapi hidup itu bukan masalah besok, karena besok itu tidak pasti sama sekali. Sama sekali tidak pasti. Faktornya banyak sekali. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sungguh-sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah berarti kita tidak perlu merencanakan masa depan? Merencanakan masa depan itu perlu, ada tempatnya. Tetapi jangan lupa bahwa hidup itu bukan hanya masalah harapan akan masa depan, tetapi juga kehadiran akan saat ini. Karena hidup yang konkret ya saat ini. Kalau kita lupa aspek kehadiran, kadang-kadang kita kemudian memikirkan rencana-rencana dan kehilangan dari momen ke momen. Tahu-tahu sudah lanjut umur dan kemudian, loh kok saya belum buat apa-apa ya? Ya karena kehilangan momen-momen setiap hari karena mikir nanti sesudah bekerja, nanti sesudah menikah, nanti sesudah punya anak. Lalu kapan mulai menikmati kehidupan ini? Kapan mulai hidup? Kalau hidupnya itu menjadi penuh nanti. Kita perlu juga menyeimbangkan dengan kesadaran bahwa hidup itu ya saat ini. Maka menikmatinya. Bisa bernafas, bisa jalan kaki, bisa mendengar suara, bisa menikmati kecerahan langit yang biru, matahari pagi, keheningan di pagi hari, kehangatan secangkir kopi. Itu semua bisa dinikmati. Dan karena itu hidup sungguh-sungguh dialami sebagai anugerah. Rasa syukur. Tetapi kalau hidup itu isinya antisipasi akan apa yang terjadi, ya kemudian hidup itu hanya survival, antisipasi. Tidak sungguh-sungguh bisa menikmati apa yang sebenarnya terjadi. Dan itulah perangkap hidup di dalam pikiran. Nanti kalau saya akan bahagia. Lalu tidak pernah bahagia karena syaratnya terlalu banyak. Bukan berarti memikirkan masa depan tidak perlu. Tetapi hati-hati, berjaga-jaga. Dan jangan sampai jatuh dalam perangkap hidup nanti. Itu artinya hidup di dalam pikiran yang memang belum ada wujudnya. Lalu kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah ada pada kita. Dan kadang-kadang
kita kemudian ada terus-menerus dalam kondisi berjaga-jaga dan berbahaya. Dan itu membuat kita tegang. Padahal kita juga bisa mengatakan, hidup ini sudah ada sekian lama, dan oke, baik-baik saja. Saat ini tidak ada masalah apa-apa. Saya bisa mendengar, saya bisa bernafas, saya bisa berbicara, saya bisa berdiri, saya bisa bergerak. What's the problem? Tidak ada. Tetapi di dalam pikiran ada bahaya yang diciptakan sendiri. Karena memang pikiran membantu kita untuk merencanakan masa depan. Memilih yang baik. Menghindari yang berbahaya. It's good. Tetapi jangan lupa bahwa semuanya itu masih dalam pikiran. Semuanya adalah proses psikologis yang tidak ada di dalam kenyataannya. Nah, itu maksudnya. Yang dijaga adalah keseimbangan. Menghayati hidup dari waktu ke waktu. Menikmatinya, mensyukurinya, mengalaminya dari waktu ke waktu. Hidup tidak harus dipikirkan. Apa yang harus dipikirkan ketika saya berdiri di sini, berbicara kepada Anda, dan kemudian membayangkan Anda ada mendengarkan, lalu situasinya baik, badan saya sehat, nothing wrong. Dan apa yang harus dipikirkan? Nggak ada. Tetapi kalau mulai memikirkan tentang, waduh, umur sudah mulai mendekati 60, perlu jaga kesehatan, harus mengurangi makan, harus banyak berolahraga agar tetap bergerak. Lalu muncul kekhawatiran. Tapi sekarang ini nggak ada itu semua. Sekarang ini yang ada adalah kehidupan yang sempurna, yang utuh. Mengapa kehidupan ini sekarang ini utuh, sempurna? Karena nggak ada kehidupan yang lain selain sekarang ini. Ya ini yang sempurna. Besok bagaimana lebih baik? Tapi belum terjadi. Kemarin bagaimana? Udah lewat. Satu-satunya kehidupan yang sekarang ini. Dan ini adalah kesempurnaan kehidupan. Kalau kesempurnaan kehidupan yang menakjubkan ini tidak bisa kita nikmati, besok juga tidak akan bisa kita nikmati. Itu seperti orang naik angkot mengatakan, sekarang bayar, besok gratis. Dan karena itu nggak pernah gratis. Karena sekarang selalu bayar. Sama, kalau besok saya bisa bahagia. Nah, besoknya belum pernah datang, maka jadinya saya tidak pernah bahagia. Tetapi kalau dari waktu ke waktu, kita hadir sepenuhnya, mensyukuri kehidupan yang luar biasa ini, maka sepanjang hari, setiap hari, dalam keabadian, kita selalu bersyukur atas kehidupan yang menakjubkan ini. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita hidup seimbang, bukan hanya hidup atas dasar harapan, tetapi juga atas dasar kehadiran dan rasa syukur atas pengalaman dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, setiap hari. Karena memang hidup itu menakjubkan, dan itu anugerah Allah. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.